Udah waktunya ketara nih, keingintahuan anak M Radio. Boleh sebutin nama, angkatan sama jurusan kalian? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirul Ramaditya dari jurusan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Jaki dari Ilmu Politik. Angkatan? 2023. Perkenalkan, nama gue Syabrina dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 22. Perkenalkan, nama gue Hanifah Duswandari dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Andi Nabi Hernawan, jurusan dari Ilmu Komunikasi Angkatan ke-21 2001. Kalau aku Nabila Asania, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Saya Anissa Julia Yasmin, Angkatan 2023, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Aku Siti Fatimah, Angkatan 2023, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Overrated sama underrated. Nah, menurut kakak, jurusan ilmu politik itu overrated atau underrated sih? Kalau gue underrated. Padahal dia itu kalau Ilpol kan, Ilpol itu orangnya sedikit. Padahal yang bisa didapetin juga banyak gitu. Cuman orang-orang tuh nggak tahu aja gitu. Kayak di Ilpol itu ada HI. Nah, orang-orang tuh nggak tahu kalau sebenarnya Ilpol itu konsentrasinya HI gitu. Nggak jauh sih, kalau dari saya juga pun sama kayak underrated juga. Karena kan yang menurut saya tuh ya yang ngarahnya tuh kalau apalagi untuk masalah kayak Ilkom gitu atau gimana kita Ilkom itu nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu terkenal. Nggak terlalu menurut nggak terkenal gitu, nggak terkenal. Boleh jawab? Ya menurut gue sih overrated sih, biasa aja sih kalau politik. Nggak begitu, menurut saya ya biasa aja. Tapi nggak tahu, menurut lu gimana? Kalau menurut gua luar biasa sih, soalnya kan politik kan benar-benar lebih di atas gitu ketimbang jurusan-jurusan yang lain gitu loh. Walaupun anggapan si Jaki biasa aja, kalau gue nanggapnya ya udah, gue ngerasa politik tuh di atas bukan di bawah gitu. Underrated sih, underrated. Karena gue jarang ngeliat anak-anak politik dan juga dia emang mahasiswanya sedikit, jadi ya gue pokoknya kurang berbaur juga sama anak-anak politik dan juga nggak tahu sih mahasiswanya mana aja. Sama sih underrated karena orangnya dikit juga, terus juga ya biasa-biasa aja, terus juga karena ada masyarakat ya, jadi biasa aja standar. Gue sih underrated ya, soalnya kayak jurusan ilmu politik ini tuh sebenarnya bagus banget itu buat negara, terus juga orang-orangnya tuh kritis banget, tapi jarang ada yang masuk ilmu politik. Dan di kampus ini tuh yang masuk sini tuh dikit gitu loh rata-ratanya. Ya, menurut aku juga ilmu politik tuh jurusan yang underrated. Kayak pas kita PKKMB aja itu benar-benar bisa dihitung pakai jari anak ilmu politik, dan menurut aku tuh kayak harusnya lebih banyak lagi gitu loh, soalnya mereka benar-benar kritis dan kita itu butuh sama mahasiswa-mahasiswa kritis kayak gitu. Menurut lu nongkrong di kantin FISIP overrated atau underrated? Menurut gue biasa aja sih ya, karena nggak terlalu wah banget tuh gitu. Sama sih kayak dia, underrated. Kalau menurut gue ya overrated, karena masih banyak kantin di kampus ini tuh yang banyak yang enak gitu. Jadi nggak hanya di kantin FISIP doang ini nih gitu. Masih ada aja gitu. Iya, di pinggir kali. Prefer ke FC sih, bukan gimana-gimana, cuman kayak enak dilihatnya tuh di FC gitu. Underrated. Ya udah aja sih, biasa aja nongkrong di kantin FISIP, nggak terlalu berlebihan. Anak-anaknya juga paling ya emang bener cuman buat nongkrong minum-minum, atau anak lakinya ngerokok gitu sih. Ya, gue juga sebenarnya jarang sih nongkrong di kantin FISIP, paling cuma rapat-rapat doang kalau ke kantin FISIP. Selebihnya nggak pernah. Kebanyakan di FC. Overrated. Kalau saya underrated. Kenapa tuh? Dari lu dulu coba. Overrated. Pertama agak kumuh, tapi banyak yang datang ke situ. Kalau underrated dari saya tuh kenapa? Karena ya menurut saya tuh ya untuk masalah budget
dari mahasiswa pun itu pas sih, maksud gue tuh kayak nggak terlalu mahal lah dan enak juga itu untuk kayak buat diskusi di sana. Itu sih yang gue pandang. Pacaran sama anak organisasi menurut lo gimana? Menurut gue apa ya, itu over sih. Overrated guys. Overrated karena apa ya, gue juga ngeliat orang-orang yang satu organisasi kayak mungkin emang dibilang canggung enggak, dibilang nggak canggung juga nggak, ya pokoknya stabil-stabil aja sih buat Beban sih ya, kayak lu mendingan jomblo daripada pacaran sama anak organisasi gitu. karena pusing juga guys, Gak ada waktu, gak ada waktu. sering rapat. Itu overrated, gak worth it ya. Pokoknya gak usah sama anak organisasi yang sekelas aja juga belum tentu tau, kayak ini udah gak usah. Karena bakal sibuk, bakal jarang ngabarin. Iya, kalau ada masalah personal terus lo ada kegiatan organisasi kayak aduh, iya Bener. kalau itu enggak. Wait a minute. Who are you? Aku jadi duta shampoo lain. Waduh, gimana? Kalau dari gue Sebagai Humex. overrated nggak sih? Apa underrated? Kalau nggak dari lu, Balance. dari lu. Kalau dari sih gue maksudnya. balance. Iya. Pasti ada baiknya ada jeleknya. Ada baiknya ada jeleknya. Ya kalau misal dari baiknya itu ya kita ya untuk masalah kayak organisasi, apalagi kan namanya organisasi itu kan gimana ya, sering gitu ya. Program kerjanya banyak. Kalau misal ya pacaran Prioritasnya gitu. nggak pacar doang. Tapi sisi lain juga kan kayak kalau baiknya nih ya, kita makin semangat gak sih untuk Iya. kayak berorganisasi, Iya. karena pengen dipandang sama orang yang kita sayang kayak Minimal gitu. bergerak di dalam kampus gitu. Nah tapi minusnya itu kalau misal pacaran di organisasi, paling juga kalau misal lagi ada masalah sama hubungan ya mungkin gitu. Agak bermasalah di organisasinya. Iya, bikin bermasalah juga di organisasinya, itu sih. Jadi kayaknya lebih pro mana nih? Dari tahu berarti. Waduh. Kalau dari lu, Pak? Kalau dari gue under, karena ternyata banyak yang nggak mau pacaran sama anak organisasi. Iya. Kalau dari gue juga under. Padahal anak organisasi itu kan wadah buat berkembang ya. Jadi coba aja. Ya. Enak. Overrated. Karena ya yang penting juga pacaran ya sama anak organisasi. Kan kita tujuan berorganisasi kan untuk improve diri kita. Jadi nggak begitu penting. Kalau gua sama sih tanggapannya, karena ya buat apa pacaran di organisasi, kan kita berniat organisasi kan buat nyari wawasan, tapi ini malah kita pacaran gitu kan. Mahasiswa kupu-kupu. Gimana nih kalau ini? Kalau menurut gue ya underrated sih, soalnya kalau dari pandangan gue itu nggak apa-apa, kalau itu kan haknya dia mau berorganisasi atau mau masuk UKM gitu. Jadi menurut gue setelah dia sih itu hak-haknya dia gitu. Kalau gue 50-50, kayak kalau dia kupu-kupu ya nggak masalah, cuman ada baiknya tuh dia berorganisasi atau kayak ikut LSO gitu, biar nggak gabut-gabut banget lah gitu. Wah, kalau mahasiswa kupu-kupu kita mah enggak ya sih? Underrated. Kenapa tuh underrated? Salah gua kayak gitu. Aduh. Iya, benar sekali. Kalau gua sama sih kupu-kupu juga, tapi tapi gimana ya jelasin? Ya gitulah. Ya gitu dah pokoknya. Hidup wanita si kupu-kupu malam. Menurut gue sekarang itu overrated karena banyak mahasiswa yang nggak ikut kegiatan apa-apa tapi bangga. Bukan bangga, maksudnya setidaknya jangan membanggakan dirinya sebagai mahasiswa kupu-kupu. Kayak ya kalau lo nggak beraktivitas di kampus ya nggak usah ngebanggain diri lo sama apalagi ngejelek-jelekin
mahasiswa yang berorganisasi di dalam kampus gitu. Oh, kalau dari gue sependapat sama kayak Mbak Nabila. Itu karena kenapa? Karena ya bukan bating bangga sih. Mungkin dia juga di sisi lain dia punya kegiatan juga nggak sih di luar kampus. Itu sih yang gue tangkap. Underrated. Ini kayak sebelah gue. Soalnya gue termasuk mahasiswa yang nggak ikut organisasi, nggak ikut UKM, jadi kayak ya udah kuliah pulang sih. Nggak gimana juga. Jangan lupa ya, pantengin terus konten Ketara lainnya di YouTube M Radio.